anak-anak kelas 4, bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Pasti kalian sudah siap dan penuh semangat untuk belajar matematika. Materi matematika pada minggu ini masih tetap seperti materi minggu kemarin ya, seputar bangun datar, bagian yang kedua. Masih ingatkah kalian minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar bangun segi banyak. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang keliling bangun datar. Siapkan buku tulis matematikamu ya. Jangan lupa alat tulisnya juga. Di kelas 3, kamu sudah belajar tentang keliling bangun datar bukan? Masih ingatkah kamu apa itu keliling bangun datar? Ya, betul sekali. Keliling bangun datar adalah jumlah seluruh sisi-sisi pada bangun datar tersebut. Nah, ini Ustazah ada contoh bangun datar persegi. Bangun datar persegi A, B, C, D. Jika kita akan mencari kelilingnya, maka kita akan menjumlahkan sisi-sisinya. Di sini ada sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD dan ditambah sisi AD. Mudah bukan? Sekarang kita akan belajar rumus keliling bangun datar. Pada materi minggu ini kita akan belajar 3 rumus keliling bangun datar. Pertama, kita akan belajar rumus keliling persegi. Nah, masih ingatkah kalian salah satu unsur yang ada pada persegi? Unsur salah satunya yaitu sisi. Sisi-sisinya ini ukurannya sama. Jadi sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD dan sisi AD. Kita lanjut aja ya. Kita akan mencari rumus keliling persegi. Nah, kelilingnya ini sisi AB. Nah, sisi AB ini kita simbolkan dengan S ditambah sisi BC, karena sisi BC ini sama dengan sisi AB ukurannya, jadi kita simbolkan S juga. Begitu pula dengan sisi CD dan sisi AD. Nah, kalau kita perhatikan sisinya ini ada berapa? 4. Jadi rumus keliling persegi adalah 4 dikali S. S ini adalah sisi. Untuk lebih jelasnya, ini Ustazah ada contoh soal. Nah, ini ada persegi ABCD yang mana sisinya adalah 5 cm. Tulis sisi sama dengan 5 cm. Nah, sekarang kita cari kelilingnya. Kita tulis rumusnya, keliling persegi sama dengan 4 dikali S. Nah, kita ubah S ini menjadi ukuran sisi yang diketahui. Karena sisi yang diketahui itu 5, jadi S-nya kita ganti 5. 4 dikali 5 sama dengan 20. Jangan lupa satuannya. Karena sisinya satuannya cm, jadi kelilingnya juga cm. Mudah bukan? Nah, sekarang bagaimana ya jika ada persegi ABCD hanya diketahui kelilingnya? Keliling perseginya 36. Terus ditanya sisinya berapa ya? Kita cari rumusnya dulu.
Tadi rumus keliling persegi sama dengan 4 dikali S. Maka S-nya itu atau sisinya sama dengan keliling persegi dibagi 4. Nah, kita masukkan aja. Kita ubah keliling persegi dengan yang diketahui tadi. Berapa tadi kelilingnya? 36. Terus dibagi 4. Hasilnya 9. Jangan lupa satuannya. Karena keliling persegi tadi satuannya cm, jadi sisinya juga satuannya cm. Gampang kan? Lanjut. Setelah kita mencari rumus keliling persegi, kita lanjut yang kedua, akan belajar rumus keliling persegi panjang. Apakah kalian masih ingat unsur yang ada pada persegi panjang? Ya, persegi panjang itu sisi yang panjang dinamakan panjang dan sisi yang agak pendek namanya lebar. Sama kelilingnya, kita menjumlahkan semua sisi-sisinya. Sisi AB, karena sisi AB ini lebih pendek, jadi kita simbolkan dengan L. Ditambah sisi BC. Sisi BC nya ini sisinya panjang, jadi kita simbolkan P. Terus ditambah sisi CD. Sisi CD ini ukurannya sama seperti AB, jadi kita simbolkan L. L ini lebar. Terus ditambah sisi AD. Sisi AD ini ukurannya sama seperti BC, jadi kita ganti dengan P. Nah, dari sini kita dapat menemukan rumus keliling persegi panjang, yaitu 2 dikali panjang ditambah 2 kali lebar sama dengan 2 dikali buka kurung panjang ditambah lebar. Untuk lebih jelasnya, ini Ustazah ada contoh soal. Ada persegi panjang ABCD yang mana panjangnya 8 cm dan lebarnya 5 cm. Kita akan mencari kelilingnya. Kita tulis dulu rumusnya. Keliling persegi panjang sama dengan 2 dikali buka kurung panjang ditambah lebar tutup kurung. Nah, keliling sama dengan, duanya tetap dikali, yang dalam kurung ini harus kita hitung terlebih dulu. Kita ganti P dengan 8 dan L dengan 5. Nah, jadi hasilnya 2 dikali 13. Kira-kira berapa ya hasilnya 2 kali 13? Ya, betul sekali, hasilnya 26. Terus satuannya berapa? Karena satuan panjang dan lebarnya cm, jadi kelilingnya juga satuannya cm. Mudah bukan? Nah, kalau sekarang semisal ada persegi panjang ABCD, diketahui kelilingnya 30 cm dan panjangnya 10 cm. Terus kita disuruh mencari lebarnya. Kira-kira bagaimana ya mencari lebarnya? Kita tulis dulu rumusnya. Tadi rumus keliling persegi panjang adalah 2 dikali buka kurung panjang ditambah lebar. Nah, kalau kalian mau mencari lebarnya, kita memakai rumus L sama dengan buka kurung K dibagi 2 tutup kurung dikurangi P, yang mana K ini apa? Keliling. Nah, kita tulis rumusnya L sama dengan kelilingnya tadi berapa? 30 dibagi 2 dikurangi panjangnya berapa? 10. Pinter. Hasilnya 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Jangan lupa satuannya.
satuan keliling dan panjang sentimeter, jadi keliling lebar sama sentimeter. Pinter. Nah, sekarang jika diketahui kelilingnya 28 cm, lebarnya 4 cm, berapa ya panjangnya? Nah, kita tulis dulu rumusnya tadi. Keliling persegi panjang sama dengan 2 dikali buka kurung panjang ditambah lebar. Nah, untuk mencari panjangnya bagaimana? Ini pakai rumus yang panjang sama dengan buka kurung K dibagi 2 dikurangi L. L ini lebar. Tinggal kita ganti aja. Panjang sama dengan tadi kelilingnya berapa? 28 dibagi 2 dikurangi lebar. Lebarnya tadi berapa? 4. Pinter. Sama dengan 14 dikurangi 4 sama dengan 10. Jangan lupa satuannya. Satuannya apa? Ya, betul. Satuannya sentimeter. Karena keliling dan lebarnya satuannya sentimeter. Nah, yang ketiga, kita akan belajar rumus keliling segitiga. Nah, ini sama seperti tadi. Kalau kita mencari keliling, menjumlahkan semua sisi-sisinya. Jadi, kelilingnya sisi AB. Ini kita tulis A. Sisi BC kita tulis B, dan sisi CA kita tulis C. Contoh soal. Nah, ini keliling segitiganya sama dengan A ditambah B ditambah C. Contoh soal. Ini ada sebuah segitiga ukurannya. Nah, ini ukuran A-nya 5 cm, B-nya 8 cm, dan C sama dengan 6 cm. Kita tulis rumusnya. Keliling segitiga sama dengan A ditambah B ditambah C. Keliling sama dengan A-nya tadi berapa? 5 ditambah B-nya berapa? 8 ditambah C-nya 6. Hasilnya 19. Jangan lupa satuannya. Satuannya sentimeter. Bagaimana perasaan kalian belajar matematika hari ini? Pasti senang dong karena materinya gampang-gampang, ya enggak? Nah, untuk mengetahui seberapa kemampuan kalian dalam memahami materi hari ini Ustazah punya soal yang harus kalian kerjakan. Ini ada soal nomor 1. Silakan kalian tulis terlebih dahulu di buku matematika kalian ya. Jangan lupa tulisannya harus rapi. Sudah? Kalau sudah, soal nomor 2. Kalau sudah menulis soal di buku matematika kalian, silahkan kalian menjawab soal-soal tersebut ya. Setelah kalian mengerjakan soal-soal tersebut, silahkan dikirim jawabannya ke guru kalian masing-masing. Selamat belajar. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.